Secara de facto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah ditentukan oleh rakyat sebagai partai yang paling layak mendapat perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1999. Dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, inilah Leader Channel TV. Sobat Leader dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam catatan redaksi Leader. Sobat, Reformasi 1998 adalah peristiwa besar dalam sejarah Republik kita. Gerakan rakyat dan mahasiswa berhasil menjatuhkan rejim otoritarian sipil yang selama puluhan tahun ditopang oleh ABRI dan Golkar. Itu fakta sejarah tak terbantahkan. Saya hanya percaya bahwa kartu reformasi dipegang oleh mahasiswa-mahasiswa yang sejati, bukan mahasiswa yang sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kecil dari kekuatan tertentu. Dan yang ketiga, teruslah berjuang, teruslah tanya pada hati nurani Anda. Kalau Amin Rais salah juga gebuklah, teruslah keliru jewerlah, gitu. Andalah yang memegang hati nurani, memegang idealisme tanpa pamrih. Karena itu teruslah awasi reformasi, kemudian juga ikuti terus reformasi ini sebaik-baiknya, dan kembalikan kepada 6 kerangka reformasi yang tadi disepakati mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Reformasi memaksa lahirnya pemilu bebas tahun 1999. Untuk pertama kalinya setelah lama rakyat benar-benar memilih dengan bebas. Dan hasilnya jelas. PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu dengan suara terbanyak. Sampai di titik ini, saudara, reformasi bisa disebut sukses besar dalam sejarah Republik kita. Secara de facto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah ditentukan oleh rakyat sebagai partai yang paling layak mendapat perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1999. Masalahnya muncul setelah itu. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR sebagai pemegang mandat tertinggi rakyat. Secara konstitusi mungkin sah, tapi demokrasi tidak hanya soal sah secara prosedural. Ia juga soal logika, etika, dan sportivitas politik. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang diusung resmi oleh Kongres partainya untuk menjadi calon presiden tahun 1999, PDI Perjuangan yang kala itu juga menguasai lebih dari 150 kursi di parlemen. Ini masuk akal, saudara. Ini logis. Ini sesuai dengan semangat pemilu itu sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering sapa Gus Dur, tokoh besar beliau, ulama besar, tetapi secara politik beliau hanya didukung oleh PKB dengan sekitar 50 kursi di DPR. Dipilih menjadi presiden keempat melalui konsolidasi poros tengah dan didukung oleh fraksi ABRI tentunya. Disinilah kita melihat retaknya etika demokrasi pasca reformasi. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat
Saudara Abdul Rahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan karena Gus Dur tidak layak sebagai pemimpin bangsa, tapi karena proses politiknya menunjukkan demokrasi dikalahkan oleh kompromi elit, ego kelompok, dan politik identitas. Bahkan dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan syarat konstitusional, seperti kesehatan jasmani calon presiden itu sendiri. Ironisnya, kekuatan politik yang mengantarkan Gus Dur ke kursi presiden adalah kekuatan yang sama yang kemudian melengsarkannya. Demokrasi dijalankan seperti tanpa jiwa. Konstitusi dipakai, tapi tanpa visi kebangsaan sepertinya. Di titik inilah reformasi mulai kehilangan arah. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 kemudian dilakukan oleh MPR hasil pemilu 99. Dalam situasi politik yang tidak sehat, elit bertikai, kepercayaan publik rapuh, dan orientasi bangsa jadi kabur. Dalam kondisi seperti ini, terbukalah peluang intervensi kepentingan langsung atau tidak langsung, asing maupun domestik. Dengan berat hati, selaku Presiden Republik Indonesia maupun selaku Panglima Tertinggi Angkatan Indonesia, saya mengumumkan pemberlakuan dekret which freeze the MPR, the People's Assembly, and the DPR or the Parliament. Then secondly, the decree also freezes the Golkar Party until the decision of the Supreme Court. And then the other decree is that the president want to have a snap election. We believe that this is against our constitution. There is no right whatsoever for the president to make such a decree. That's why we will react properly tomorrow morning by calling the special session very early, and I can tell you it is a foregone conclusion that Mr. Wahid will be dismissed as the president tomorrow afternoon. Hari ini, setelah lebih dari seperempat abad amandemen Konstitusi 2002, bangsa ini masih bertanya, mengapa ya negara ini terasa lemah? Berbagai peristiwa yang terjadi sepertinya sulit kita menghandle-nya. Kalaupun bisa dihandle, kepercayaan kok kayaknya kurang kepada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Dan mengapa demokrasi itu mahal sekali, tapi kualitasnya atau hasilnya kok tidak bermutu? Nah, ini masalahnya. Mengapa ketimpangan melebar katanya, dan kedaulatan ekonomi rapuh? Maka saudara, wajar jika hari ini muncul kembali perdebatan konstitusi. Ada yang mendesak Presiden segera keluarkan dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sering saya dengar skeptis terhadap dekret Presiden ini. Ada komen dekret Presiden itu inkonstitusional, katanya gitu. Juga akan mengatakan akan menciptakan instabilitas politik. Ada juga menyatakan situasi
presiden melakukan dekret tidak pas gitu, dan macam-macam deh gitu. Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ada seorang filsuf dan ahli hukum yang bernama George Jelinek, orang Jerman, yang mengatakan kurang lebih sesuatu tindakan yang diatur oleh konstitusi, maka tindakan itu disebut konstitusional. Ketika tindakan itu tidak diatur oleh konstitusi, itu disebut inkonstitusional. Mari kita pegang betul. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 2002 yang oleh pengamandemen dikatakan berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45, menurut saya inkonstitusional. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu saya baca di buku ini, Pak Freddy, Ya. Risalah Persidangan BPU PKI dan PPKI. Pasal 37 itu lahir atas usul anggota PPKI namanya Iwa Kusuma Sumantri. Oh iya, Perlunya ada pasal tentang perubahan. Terus Bung Karno menyampaikan, mempersilahkan Mr. Sumomo menjawab. Mr. Sumomo menjawab persis isi pasal 37 yang saat sekarang ini. Hanya di sini saya ingin menekankan, Mr. Supomo mengatakan bahwa pasal 37 yang lahir pada persidangan PPKI itu hanya diperuntukkan perubahan yang bersifat teknis. Ada yang ingin mempertahankan amandemen yang kita jalankan sekarang, amandemen tahun 2002. Ada juga yang ingin mendorong amandemen lanjutan atau amandemen konstitusi kelima. Tapi yang menarik lagi adalah adanya usulan dari pihak yang lain agar kaji ulang secara menyeluruh konstitusi kita. Yang pasti saudara, dari 4 pendekatan ini, mereka pasti memiliki kajian, bukan saja empirik, tapi juga secara ilmiah atau teoritik. Semua itu dibutuhkan perdebatan, pemikiran, bagaimana supaya mendapatkan hasil yang baik untuk landasan konstitusi kita. Dan kembali kepada semuanya adalah untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri. Rakyat bisa merdeka berkarya, bersuara, bisa secara konstitusional menjalankan kehidupannya, dan rakyat juga dipayungi oleh nilai-nilai moral Pancasila. Tapi pertanyaan besarnya saudara, yang bermasalah itu dari catatan leader di sini adalah konstitusinya itu sendiri atau penguasanya yang kita pilih bersama. Dalam situasi ini, TNI diharapkan melakukan sesuatu. TNI harusnya berdiri bebas, netral, dan konstitusional, mengawal visi bangsa, bukan kekuasaan politik. Karena TNI tidak dipilih dan tidak juga memilih. Ia justru ditugaskan sejarah untuk menjaga arah Republik ini. Nah sobat, ada 5 catatan redaksi leader yang sekaligus sebagai peringatan dan juga mungkin masukan untuk para pengambil keputusan yang bertanggung jawab dan tentu berada di jalur yang berintegritas. Pertama, catatan redaksi adalah Gerakan Reformasi Rakyat dan Mahasiswa 1998 harus jadi pengingat serius bahwa pengorbanan mereka yang berhasil menjatuhkan rejim, tapi elit yang berkuasa gagal membangun transisi kekuasaan yang beretika dan berjiwa Pancasila.
Catatan kedua, pemilu 1999 memang sah secara prosedural, namun rusak secara moral politik karena elit MPR mengabaikan logika demokrasi dan mandat rakyat itu sendiri. Ketiga, keterlibatan kekuatan militer dalam intrik politik sipil pasca reformasi melemahkan demokrasi dan merusak peran TNI sebagai pengawal visi bangsa. Catatan keempat, saudara, Amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 lahir dari situasi elit yang rapuh, sehingga wajar bila hari ini dipersoalkan secara terbuka dan jujur. Dan catatan kelima, perdebatan konstitusi hari ini harus diarahkan pada tujuan besar, apakah kekuasaan dijalankan untuk menjaga visi bangsa atau sekedar mempertahankan kepentingan kelompok. Demikian catatan redaksi dan catatan penutup saya. Konstitusi bisa benar, tapi penguasa bisa salah. Konstitusi bisa lemah, tapi pemimpin yang berkarakter bisa menjaganya. Masalah bangsa ini bukan sekedar pasal-pasal dalam batang tubuh, melainkan keberanian moral untuk menempatkan demokrasi, konstitusi, dan Pancasila di atas ego kekuasaan. Saya Freddy Ndolu, inilah Leader Channel yang terus berdiri di jalur ini, terus memburu para pemimpin, para negarawan untuk bangsa dan negara kita. Leader Channel akan terus berdiri di jalur ini, akan terus memburu sosok dan pemikiran untuk suatu konstitusi yang lebih baik. Saya Freddy Ndolu mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru 2026 dengan sukses dan gembira. Merdeka!